Selamat datang kembali di saluran BEB, Belajar Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah salah satu materi ekonomi mikro yang sering membuat mahasiswa bingung, yaitu bentuk matematis fungsi ekonomi mikro. Tapi tenang, kita tidak akan membahasnya dengan bahasa yang rumit atau penuh istilah yang membingungkan. Sebaliknya, kita akan membahasnya semudah menjelaskan kepada anak SD. Karena kalau anak SD saja bisa paham, masa kita yang sudah dewasa tidak bisa? Nah, mari kita mulai. Dalam matematika murni, kita mengenal bentuk fungsi y, f, x. Apa maksudnya? Bayangkan ada sebuah mesin ajaib. Kita memasukkan angka X ke dalam mesin. Kemudian mesin tersebut mengolahnya dan mengeluarkan hasil berupa Y. Karena itulah X disebut variabel bebas, sedangkan Y disebut variabel terikat. Artinya, nilai Y bergantung pada nilai X. Misalnya, Y2X. Jika X bernilai 1, maka Y bernilai 2. Jika X bernilai 2, maka Y bernilai 4. Jika X bernilai 3, maka Y bernilai 6. Dalam matematika murni, X biasanya ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal, sedangkan Y ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Inilah bentuk fungsi yang umum digunakan dalam matematika. Lalu muncul pertanyaan. Mengapa ketika masuk ke ekonomi mikro, bentuknya berubah menjadi PF, Q? Bukankah seharusnya tetap seperti matematika murni? Jawabannya adalah karena kesepakatan para ekonom. Perhatikan baik-baik. P adalah price atau harga. Q adalah quantity atau jumlah barang. Para ekonom sepakat menempatkan harga pada sumbu vertikal dan jumlah barang pada sumbu horizontal. Mengapa? Karena cara ini lebih mudah digunakan untuk menggambar kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi bukan karena matematikanya salah. Bukan juga karena ekonom melanggar aturan matematika. Melainkan karena ada kesepakatan khusus agar analisis ekonomi menjadi lebih mudah dipahami. Sekarang kita lihat contoh pertama, yaitu kurva permintaan. Hukum permintaan mengatakan, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Contohnya sederhana. Saat harga es krim Rp5.000, mungkin kita membeli 1. Tetapi ketika harganya turun menjadi Rp2.000, kita mungkin membeli 2 atau 3. Artinya, semakin murah harga suatu barang, semakin banyak orang ingin membelinya. Karena hubungan antara harga dan jumlah yang diminta bergerak berlawanan arah, maka kurva permintaan memiliki kemiringan negatif atau garis yang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Hukum penawaran mengatakan, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Misalnya seorang penjual es krim. Ketika harga es krim sedang tinggi, penjual akan bersemangat menjual lebih banyak karena keuntungan yang diperoleh lebih besar. Tetapi ketika harga turun, penjual cenderung mengurangi jumlah barang yang dijual. Karena harga dan jumlah yang ditawarkan bergerak searah, maka kurva penawaran memiliki kemiringan positif, yaitu garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Dalam matematika murni, bentuk fungsi yang umum digunakan adalah y, f, x. Sedangkan dalam ekonomi mikro, bentuk yang sering digunakan adalah p, f, q.
Keduanya sama-sama benar. Perbedaannya hanya terletak pada cara penyajian dan kesepakatan yang digunakan. Matematika murni menempatkan variabel bebas pada sumbu X dan variabel terikat pada sumbu Y. Sedangkan ekonomi menempatkan harga di sumbu vertikal dan jumlah barang di sumbu horizontal agar kurva permintaan dan penawaran lebih mudah dianalisis. Jadi, jika ada yang bertanya mengapa ekonom menulis P, F, Q, jawabannya sederhana. Bukan karena matematikanya salah, melainkan karena para ekonom sepakat menggunakan cara tersebut agar lebih mudah dipahami dan digunakan dalam analisis ekonomi. Karena perihal tersebut akan sangat berpengaruh dalam menentukan harga maksimal dan minimal, serta kebijakan pajak dan subsidi. Apakah kalian mau selalu ditumbalkan dalam penentuan kebijakan tersebut? Semoga setelah melihat poster ini, kalian tidak hanya menghafal rumusnya, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Karena tujuan belajar ekonomi bukan sekadar mengingat rumus, melainkan memahami logika yang ada di dalamnya. Terima kasih telah belajar bersama di saluran B, EB, Belajar Ekonomi Bisnis.